Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama saya, Frater Rio Samba, dalam renungan harian edisi Minggu 23 Oktober 2020. Hari Minggu biasa yang ke-30, hari Minggu misi sedunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini kita akan merenung bersama dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sombong merupakan sikap manusia yang mana ia melihat dirinya sendiri lebih besar daripada orang lain. Orang yang sombong selalu memandang dirinya lebih sempurna dan memandang rendah atau hina orang lain. Maka itu, kesombongan menjadi keburukan dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang perumpamaan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang datang dari dua kelompok yang berbeda. Orang Farisi dikenal sebagai orang yang dihormati masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka dipandang sebagai orang yang saleh dan taat dalam menjalankan kewajiban keagamaan dengan baik. Sebaliknya, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi karena mereka dianggap sebagai mata-mata dalam pemerintahan Romawi yang kerjanya memeras bangsa ini. Pemungut cukai dikategorikan sebagai orang yang sangat berdosa dan tidak layak untuk beribadah di bait Allah. Keduanya tampil dengan cara berdoa masing-masing. Orang Farisi berdiri untuk berdoa agar bisa dilihat oleh orang. Dan pada bagian awal doanya sudah sangat menyejuk. Dia memulai dengan ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ucapan syukur seharusnya berbicara tentang apa yang Allah lakukan untuk kita? Seakan-akan doa dijadikan sebagai ajang. Orang Farisi mengatakan bahwa aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Bukankah itu sikap orang sombong? Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menatap ke langit karena ia sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa dan lain. Ia hanya memukul dada sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Yesus memuji orang ini, bahkan menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dinilai lebih. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan orang Farisi yang menunjukkan kesombongan rohaninya, si pemungut cukai ini menyadari dengan benar bahwa ia adalah orang yang tidak benar. Ia tahu diri sebagai manusia yang berdosa dan ia memohon pengampunan dari Tuhan akan keberdosaan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataan hidup sehari-hari pasti kita juga mengalami hal yang sama, yakni sikap kesombongan itu sendiri. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk meninggalkan sikap tersebut. Kita harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, serta selalu memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Berhubungan dengan hari Minggu misi sedunia,
Paus Fransiskus menegaskan akan 3 hal, yakni yang pertama, kamu akan menjadi saksi. Yang kedua, sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga, kamu akan menerima Roh Kudus. Untuk menjadi saksinya, kita harus selalu rendah hati. Tidak boleh menunjukkan kesombongan rohani di hadapannya dan sesama. Dengan demikian, kita akan menyebarluaskan perintahnya kemanapun kita berada dan kepada siapa saja. Dan akhirnya kita akan menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh putranya Yesus Kristus untuk menemani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Semoga rahmat Tuhan menolong kita. Dalam nama Bapa